Hai sobat, apa sih yang dipikirkan produsen regulator merek Miyako ini saat mereka mengeluarkan seri terbarunya yaitu RMS 206M? Nah, produk ini secara keseluruhan sangat jauh berbeda sekali dengan produk sebelumnya yang bertipe RMS 106. Nah, pada saat saya membuka RMS 206 ini, saya langsung berkata, loh, kok begini ya isi bagian dalamnya? Nah, apa sih kelebihan kekurangan di balik desain yang saya sebut nyeleneh ini? Nah, bagi kalian yang ingin tahu, silakan simak video ini sampai tuntas ya. Perfect. Oke sobat, untuk melihat perbedaan yang saya sebutkan tadi antara RMS 106 dan 206, kita akan bongkar keduanya. Kita bongkar regulator RMS 106 ini dan kita bongkar juga RMS 206 ini. Jadi kalian bisa lihat detail perbedaannya. Let's go. Oke, terlebih dahulu kita bongkar Miyako RMS 106M ini. Nah, ini dia part yang ada di dalamnya. Sekarang kita buka juga Miyako RMS 206M-nya. Nah, dari sini sudah kelihatan ya di manakah perbedaannya. Yang jelas perbedaannya bukan di sini karena ini sama-sama pengait ya, hanya beda warna karena beda usia. Nah, ini juga pengaman dan penahan pengaitnya juga tidak berbeda. Demikian juga dengan ini penahan segelnya. Jadi yang berbeda adalah di sini. Nah, ini seperti kalian lihat ya. Yang ini RMS 106M, yang ini adalah RMS 206M. Ya, perbedaannya jelas dari bahan kualitasnya. Yang ini terbuat ya seperti kalian lihat dari besi kuningan, sedangkan yang ini dari plastik. Nah, makanya inilah yang membuat saya bingung. Loh, apa sih yang dipikirkan produsen regulator merek Miyako ini? Kenapa malah mengeluarkan seri terbarunya yang terbuat dari bahan plastik? Nah, apa sebenarnya yang mereka pikirkan? Apakah mereka hanya berpikiran tentang paham ekonomi untuk membuat produk yang sedikit jauh lebih murah dengan mengurangi kualitas bahannya dan hanya membuat dari bahan plastik? Nah, sebenarnya kalau kita berpikiran seperti itu ya sah-sah saja. Nah, tapi rupanya mereka sepertinya punya pikiran lain, guys ya. Kenapa? Karena akhirnya saya sendiri juga berpikiran sama bahwa sebenarnya mereka ini punya tujuan bagus dan baik, makanya mereka menggunakan bahan plastik dari pengait ini. Loh, kok bisa gitu Om? Nah, semuanya itu bertumpu pada sebuah teori gesekan. Oke, saya jelaskan dulu tentang teori gesekan ya. Nah, jadi pada teori gesekan, apabila sebuah benda A, katakanlah sebuah benda A, ini benda A, ini adalah benda B. Apabila mereka bertemu dan menghasilkan gesekan, maka apabila benda ini diam atau statis, sedangkan benda yang B ini bergerak, maka yang duluan hancur adalah benda yang diam atau yang statis. Ya, nah makanya untuk mempertahankan benda yang diam ini bisa lebih tahan lama adalah dengan cara mengurangi kualitas dari benda B. Jadi seperti kalian lihat kalau dari awalnya mereka menggunakan besi di asnya, mereka merubah dengan menggunakan plastik dengan harapan pengaitnya, maksudnya dengan harapan pengaitnya bisa lebih tahan lama. Jadi kalau kalian lihat memang kerusakan terbesar dari regulator Miyako terbanyak adalah di pengaitnya. Nah, seperti kalian lihat ya tampilan di sini. Nah, kerusakan utamanya itu adalah di bagian ausnya, bagian bawah ya ini ya. Nah, ini sering sekali saya temukan hancur duluan. Dan yang kedua adalah ini. Hanya saja ini di luar dari gesekan antara as knob, maka kita bahas yang di sini. Nah, ini gampang sekali hancur. Padahal kalau kita lihat bahannya dari bahan yang sama. Ya, dari bahan besi. Nah, untuk itu mereka berupaya supaya regulator Miyako ini tahan lama, mereka menggunakan bahan yang terbuat dari plastik. Nah, benarkah seperti itu?
Oke sobat, saya akan mengajak kalian jauh lebih dalam dengan teori yang saya sebutkan tadi tentang pengait dan as yang saya pegang ini. Nah, kita akan praktekkan dengan 2 utas tali yang saya pegang di tangan ini. Nah, anggaplah yang saya pegang di tangan kiri ini adalah pengganti sebuah pengait. Nah, jangan tertipu, walaupun posisinya ini diam, tidak bergerak, tapi nanti area gesekan itu akan selalu berubah seperti as knop ini ya. Nah, yang kemudian yang kedua, ini adalah sebuah plastik yang akan saya pegang di tangan kanan. Nah, ini anggaplah sebuah pengait, ya. Nah, walaupun nantinya jangan tertipu ya. Nah, walaupun nantinya plastik ini akan saya gerakkan, tapi sebenarnya ini plastiknya diam karena area yang akan bersentuhan adalah area yang dilipat seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini ya. Saya akan masukkan seperti ini. Nah, bagian mana atau tali mana sih yang akan hancur atau putus? Nah, untuk membuktikannya langsung kita praktekkan ya. Nah, jadi seperti kalian lihat, yang hancur atau yang rusak duluan adalah plastik yang sebenarnya tidak bergerak walaupun saya gerakan. Nah, ini adalah penggambaran dari pengait yang saya pegang ini. Oke? Nah, jadi begitu ya sobat ya. Itulah yang mereka harapkan produser Miyako dengan membuat bahan plastik untuk as knopnya. Terlepas dari itu, semua tergantung dari waktulah yang akan mengatakan. Oke, sekarang kelebihannya sudah saya sebutkan. Nah, sekarang apa sih kekurangannya yang mungkin terjadi dengan as knop ini? Nah, kekurangan yang bisa terjadi kalau yang saya pandang di masa mendatang adalah apabila knop ini hanya terdiri dari plastik, tidak ada campuran bagian besi di dalamnya, maka regulator ini, as knopnya akan rentan sekali patah. Nah, jadi mereka yang benar sih, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari regulator ini supaya tahan lama. Tapi takutnya akan muncul permasalahan baru, yaitu patahnya as knop. Nah, di beberapa komentar dari teman-teman, beberapa ada yang mengatakan bahwa regulatornya ya yang merek Miyako itu susah dilepas pada saat ganti tabung gas. Hanya saja saya sendiri pada saat meminta mereka untuk mengirimkan tipe regulator Miyako-nya, sebagian juga tidak membalas. Jadi saya bingung apakah memang benar feeling saya bahwa ternyata yang bermasalah itu adalah regulator Miyako RMS 206 yang mengalami patah. Saya tidak tahu. Nah, bagi teman-teman yang punya permasalahan tersebut, silahkan kirimkan foto kalian beserta regulator yang bermasalah, atau bila perlu kalian kirim juga regulatornya ke alamat saya. Silahkan DM saya di Instagram, nanti akan kita atur bagaimana pengiriman regulator kalian yang bermasalah. Nanti akan kita bahas dan kita buatkan videonya ya, khusus untuk Miyako regulator yang 206. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran baru untuk teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.